Halo, perkenalkan nama saya Dwi Narulia dengan NIM. Saya dari Universitas Syariah Al-Hitam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyusui. Jadi, apa sih teknik menyusui itu? Selamat menyaksikan. Baik, ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyusui. Jadi nanti saya akan memberikan materi dan menjelaskan untuk teknik-teknik menyusui agar ibu-ibu bisa paham tentang teknik menyusui itu apa. Apakah ibu-ibu tahu teknik menyusui itu apa? Oh tidak ya ibu ya. Kalau misalkan tidak, di sini saya akan menjelaskan ya bu ya. Jadi di sini ada pengertian untuk teknik menyusui. Nah di sini ada pengertian teknik menyusui. Menyusui adalah keterampilan yang dipelajari oleh ibu dan bayi, di mana keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran untuk memenuhi nutrisi pada bayi selama 6 bulan. Menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi. Nah dengan benar manfaat dari teknik menyusui yang benar yaitu dengan cara puting susu tidak lecet, perlekatan menyusui pada bayi terus harus kuat, bayi menjadi tenang dan tidak terjadi gumoh. Hasil penjelasan di atas dapat disampulkan. Jadi, teknik menyusui yaitu cara ibu memberikan ASI kepada anaknya dengan mempertahankan perlekatan dan posisi yang benar sehingga puting susu ibu tidak lecet atau luka saat menyusui dan bayi menyusui dengan nyaman dan tidak gumoh. Nah, apakah ibu-ibu paham tentang pengertian teknik menyusui? Paham ibu. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknik menyusui ya ibu ya. Di sini teknik menyusui yang benar yang diungkapkan. Yang pertama, sebelum mulai menyusui, puting dan aral yang memai dibersihkan terlebih dahulu. Nah jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu mau menyusui, usahakan puting memainya itu dibersihkan dulu ya ibu-ibu. Nah setelah itu, yang kedua, bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara. Jadi diletakkannya harus sesuai di payudara. Yang ketiga, payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Jangan terlalu menekan puting susu atau kepala payudara saja. Nah yang keempat, di sini ada bayi diberi rangsangan agar membuka mulut throttling refleks dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh mulut bayi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara ibu dan puting susu serta kalang payudara dimasukkan ke mulut. Jadi ibu-ibu sudah paham yang saya jelaskan untuk teknik menyusuinya? Oke, lanjut ke pengamatan teknik menyusui. Nah jadi cara pengamatan teknik menyusui yang benar itu yang pertama, badan bayi menempel dengan perut ibu. Yang kedua, mulut bayi terbuka lebar. Yang ketiga, dagu bayi menempel pada payudara ibu. Yang keempat, posisi bayi menyender di payudara. Yang kelima, bayi nampak menghisap kuat dengan irama perlahan. Yang keenam, puting ibu terasa nyeri. Yang ketujuh, telinga dan lengan bayi terletak pada suatu garis lurus. Yang kedelapan, kepala bayi agak menengah. Seperti itu ibu-ibu. Apakah tahu untuk teknik menyusuinya? Sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pengamatan teknik menyusui? Nah di sini ada posisi menyusui. Nah yang pertama yaitu posisi berdiri. Jadi ibu-ibu pasti sering ya untuk posisi berdiri ya. Kalau misalkan sudah pegel atau apa. Nah terus di sini yang ini posisi menggendong menyilang. Jika ibu-ibu punya anak kembar, jadi nanti menyilang disusuinya. Jadi di sini satu, di sini satu, seperti itu. Nah terus yang kedua yaitu posisi rebahan. Terus di sini juga ada posisi squat bar atau mengempir. Yang ketiga ada posisi duduk. Pasti sering ya ibu-ibu ya posisi duduk. Terus selanjutnya yaitu posisi berbaring miring. Lalu posisi menggendong, posisi menyusui double atau float bar. Apakah paham ibu? Pasti sudah ya ibu ya, soalnya kan sering ya untuk menyusuinya. Pasti seperti itu. Nah di sini cara menyusui yang benar. Untuk yang tadi apakah ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Oke, di sini lanjut ya ibu-ibu ya. Di sini ada cara menyusui yang benar. Nih yang pertama, bayi dalam keadaan tenang. Yang kedua, mulut bayi terbuka. Yang ketiga, bayi menempel betul pada ibu. Yang keempat, mulut dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Lalu sebagian besar areola mamai tertutup oleh mulut bayi. Jadi kalau bisa nanti yang areola mamai itu yang hitam yang di sebelah sininya gede ibu yang ada hitam-hitam itu. Nah itu tuh nanti harus tertutup oleh mulut bayi ya. Seperti itu. Terus lanjut yang keenam yaitu bayi nampak pelan-pelan menghisap dengan kuat. Padahal kan kalau misalkan laki-laki
gitu ya. Terus kalau misalkan perempuan kan suka pelan gitu. Nah, lanjut di sini kepala dan lengan bayi menempel betul pada ibu. Jadi nanti kepala dan lengan bayi itu harus menempel kepada ibu ya, seperti itu ya. Mengerti ibu? Nah, jadi yang pertama, bayi dalam keadaan tenang. Nah, ini kan bayinya sudah tenang nih ibu-ibu ya. Terus yang kedua, mulut bayi terbuka. Jadi ini nanti mulut bayinya harus terbuka secara lebar ya ibu ya. Terus bayi harus menempel kepada ibu. Jadi seperti ini menempelnya ya. Terus yang keempat, yaitu mulut dan dagu bayi menempel pada payudara ibu. Nah, nanti si mulut sama payudara bayi harus menempel ke payudara ibu ya. Terus yang kelima, sebagian besar area mamanya tertutup. Jadi yang hitam-hitamnya itu harus tertutup semua ya. Kalau misalkan mau menyusui gitu. Terus jika kepala dan lengan bayi menempel betul pada ibu. Nah, ini kan sudah betul ya menempel pada payudara ibu. Berarti ini sudah benar ya ibu-ibu ya. Seperti itu ibu, apakah dipahami? Baik ibu-ibu, apakah paham untuk cara menyusuinya yang tadi saya jelaskan? Sudah diingat, harus teringat terus ya ibu ya, karena ini bermanfaat buat ibu juga ya, sama buat bayinya juga. Seperti itu ibu ya. Benar nih, sudah paham. Iya. Untuk cara prakteknya, coba sekarang dicoba dulu ya ibu ya untuk praktekin untuk cara menyusui yang benar. Coba untuk bayi dalam keadaan tenang, udah tenang ibu? Terus mulut bayi sudah terbuka? Apakah bayi menempel betul pada ibu? Sudah, benar ya. Terus sebagian besar area mamanya tertutup gak itu ibu untuk cara menyusuinya? Lalu bayi dapat pelan-pelan menghisap dengan kuat, sudah. Oke, lalu kepala dan bayi pastinya sudah menempel itu ya bu ya, pada betul pada ibu ya. Oke, berarti sudah paham ya bu ya? Alhamdulillah kalau begitu. Itu cara memerah ASI dengan tangan. Jadi yang pertama, mencuci kedua tangan dengan menggunakan sabun. Terus buanglah posisi yang nyaman, bisa duduk atau berdiri. Lalu letakkan atau pegang wadah di bawah area dan jari telunjuk. Jadi nanti kalau misalkan mau memerah ASI, jika ASI sudah keras, jika ASI sudah sakit karena kebanyakan susu di dalamnya, jadi kita harus memerah ASI agar kita tetap sehat dan waspada dari bahaya-bahaya yang lainnya. Jadi yang pertama, untuk wadahnya kita letakkan di bawah, lalu pegang jari atau area memari dengan jari telunjuk, terus dengan 3 cm di bawah puting area membentuk huruf C. Jadi nanti begini, seperti itu, terus kita memeras gitu. Terus dorong payudara ke arah dada tanpa mengubah posisi jari. Jadi nanti kalau misalkan kita harus lagi memeras ASI, jangan pernah mengubah posisi. Jadi harus terus posisinya disamain. Itu apakah dipahami? Ya, di sini ini untuk cara memerah ASI-nya. Nah, jadi nanti harus seperti ini untuk cara memerah ASI yang benar. Jadi nanti udah aja saluran payudara dan jangan menarik puting karena dapat menyebabkan lecet. Jadi nanti kalau misalkan ibu mau memeras payudara, jangan yang ibu-ibu pertama kali mendorong yang sesuai jari, jangan berubah-ubah. Seperti itu ibu, apakah dipahami? Bu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jadi seperti itu ya ibu ya untuk cara teknik menyusui. Benar nih ibu-ibu, sudah paham? Sudah. Oke, untuk cara memerah ASI-nya sudah tahu tadi? Sudah. Harus gimana? Mendengarkan paparan dari saya, materinya semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.